Saya Dimas dari divisi media tim promo bisnis. Hari ini saya akan memandu Zoom dari awal sampai akhir. Untuk memulai Zoom kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yang kedua, saya akan membacakan aturan-aturan yang harus ditaati. Yang pertama, mohon standby Zoom 10 menit sebelum dibuka. Terus yang kedua langsung di-mute ketika masuk Zoom. Terus yang selanjutnya wajib on kamera. Monggo Mbak-mbak, Mas-mas yang belum on kamera. Terus yang selanjutnya nanti saat pertanyaan bisa diajukan lewat kolom chat atau langsung raise hand. Terus yang selanjutnya adab dalam berforum wajib diterapkan, yaitu tidak membuat forum dalam forum, tidak menyalakan mic di saat sesi presentasi, menyimak dan menghargai dengan baik siapapun yang sedang mengisi materi Zoom, dan yang terakhir menyalakan mic jika pemateri atau pemandu mengarahkan. Terus untuk selanjutnya kita langsung saja ke pemateri. Bisa langsung dimulai, Mbak. Iya, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang chat, diskusi, dan fitur COD, serta memahami algoritma di Lazada. Yang pertama, chat, diskusi, dan fitur COD. Apa sih yang bisa meningkatkan trust ketika berjualan di Lazada? Yang pertama yaitu chat, diskusi, dan juga fitur ekspedisi COD. Seperti di rumus banyak jual di Lazada, ada traffic, menarik, trusted, dan evaluasi. Nah, di trusted ini kan ada chat, diskusi, dan COD. Terus chat. Di chat ini juga ada rumusnya, yaitu cepat, tertarik, buru-buru transfer. Cepat. Jadi tuh kita kalau kayak ada customer tanya, kita tuh harus pas respon gitu jawabnya. Terus memberikan kalimat yang bisa membuat kita dan customer berinteraksi. Kayak contohnya, kalau customer tanya, apa barang ini ready? Terus kita jawab, ready Kak, silakan diorder. Itu kan kayak biasa aja gitu, kayak cuma flat gitu kan. Nah, yang benar itu kita tuh balasnya gini, barang ini ready. Kakak mau variasi warna apa, hitam atau merah? Gitu. Terus yang tertarik berikan promo-promo. Misalnya kayak barang ini ready dan kebetulan produk ini lagi ada promo gratis ongkir hari ini. Jadi kan kayak orang-orang tuh wah hari ini ada promo produknya jadi bakal kayak tertarik untuk beli gitu. Terus buru-buru transfer. Push customer agar bisa buru-buru untuk transfer. Kayak misalnya kan kita chat gini, silahkan kakaknya melakukan pembayaran sebelum jam sekian, agar kami segera memproses orderan kakak hari ini. Jadi, customer itu pikirannya kayak cepat-cepat untuk transfer agar bisa diproses hari ini juga. Gitu. Selanjutnya ada diskusi. Kan di Lazada itu ada fitur diskusi. Kayak misalnya aku cari sepatu. Nah, di bagian bawah sini tuh ada kolom diskusi. Pertanyaan terkait produk ini. Nah, itu tuh yang orang kayak customer kalau tanya di situ tuh kita itu harus balas dengan cepat dan balas semua diskusi itu. Kayak semakin banyak diskusi, itu orang akan jadi semakin percaya ke produk. Apalagi kalau misal ya, diskusinya itu kayak biasanya ada orang, Kak barangnya bagus nih, mau order lagi, ready nggak? Didiskusi seperti itu. Terus kan bisa membuat kayak orang yang mau beli produk kita ngelihat diskusi itu tuh jadi kayak tertarik, jadi lebih percaya kita. Jadi selanjutnya COD. COD bisa meningkatkan trusted. Kenapa?
Karena kan ada orang biasa. Kenapa? Karena kan ada orang yang nggak punya rekening, m-banking, terus males buat bayar ke Alfamart atau Indomaret. Dengan adanya COD, kita kan jadi bisa mempermudah dan juga jadi lebih simpel. Kalau kita nggak ngaktifin fitur COD, kita juga bakal kehilangan market tersebut, kayak orang-orang seperti itu, kayak yang orang mas-mas gitu kan. Jadi jadi kita harus mengaktifkan fitur COD di toko kita. Selanjutnya, algoritma Lazada traffic 1. Seperti di rumus banyak jual di Lazada, traffic menarik boosted. Di traffic ada algoritma. Algoritma di Lazada ada 3. Yang pertama, algoritma halaman depan. Yang kedua, algoritma halaman pencarian. Dan yang ketiga, algoritma halaman produk. Terus, apakah customer masuk ke Lazada pertama kali langsung mencari produk? Belum tentu, karena biasanya orang-orang itu nggak bakal ke sini dulu, pasti ke bawah-bawah. Pasti ke bawah dulu kan. Nah, di website sama di HP itu beda tampilan gininya. Kalau di web kan ada halaman pencarian, ada di sebelah kiri ada kategori, di sebelah kanannya ada banner, terus ada flash sale, ada paling populer, koleksi terbaik, Lazada Mall, kategori, hanya untukmu. Nah, kalau di Android itu tuh hanya bisa pencarian bisa menggunakan scan foto, terus ada banner promosi, flash sale hanya untukmu, terus ada feed dan live, ada teman feed dan juga live. Terus pertanyaannya, orang lebih banyak menggunakan Android atau web? Jawabannya Android. Indikator yang bisa membuat produk naik. Jadi, gimana sih kayak biar produk kita tuh bisa naik di sini? Kayak kalau di banner promosi, dipencet ada produk kita. Di flash sale ada produk kita. Di produk populer ada produk kita. Itu tuh indikatornya yang pertama itu mempunyai ulasan yang banyak, memiliki jumlah klik yang banyak, produk banyak terjual. Itu tuh mempengaruhi banget. Terus algoritma halaman pencarian. Bagaimana cara produk bisa masuk ke banner? Kita harus ikut kampanye. Itu di seller center, kita masuk ke promosi, habis itu kampanye. Nanti ini kita ikut kampanye di sini. Terus gimana produk bisa jadi populer? Jadi kita harus menyesuaikan indikator yang tadi. Mempunyai ulasan yang banyak, memiliki jumlah klik, produk banyak terjual. Itu nanti bakal bisa membuat produk kita itu naik ke bagian produk populer. Terus bisa menggunakan fitur menaikkan produk yang ada di Lazada. Seperti di Shopee. Terus bagaimana produk bisa masuk ke rekomendasi untukmu? Juga sama sesuai indikator, terus sesuai dengan produk sejenis yang pernah dicari. Kayak misal, tapi yang dicari sama customer, kayak misalnya aku pernah cari sepatu tuh, nanti muncul sepatu. Jadi kayak nggak mesti gitu. Iya, random. Sesuai pencarian dari pembeli. Terus kalau di Android itu punya filter pencarian, misalnya kita cari tas. Itu tuh ada produk terkait, terlaris, terus ada free ongkir. Jadi di tampilan Android itu kan ada scan pencarian toko. Maaf nggak bisa share screen di HP soalnya.
yang saya screen di HP tadi, yang ada produk laris yang kayak gitu-gitu. Udah. Oh, berarti sekarang di algoritma halaman produk. Algoritma halaman produk itu tuh kayak, misal kita kan cari sepatu. Itu nanti di bawahnya sepatu ya. Masuk. Pasti di bawah sini tuh kayak ada dari seller yang bukan. Nah, ini kamu mungkin juga suka. Nah, ini tuh gimana sih caranya bisa masuk ke sini? Yang pertama itu kata kunci yang sama. Kayak judul kata kunci yang sama. Terus, penjualan terbanyak mengikuti indikator yang tadi di awal. Udah gitu aja. Sekian presentasi dari saya. Pada pertanyaan atau saran, kritik? Permisi Kak, aku mau bertanya. Nah, boleh. Monggo. Kan tadi ada penjelasan dari Mbak Elvira, suruh cepet-cepet customer buat transfer. Nah, apakah itu tidak memengaruhi kayak customer tuh, ini loh kok ngupui sih, kayak gimana? Ya kayak gitu. Terima kasih. Ya Mbak, saya jawab ya. Kan gini kan, kita kan ada interaksi, ada interaksi sebelumnya. Terus kan dia sudah deal mau beli produk kita. Itu pasti kan kalau kita ngomongnya baik-baik seperti itu tadi, kayak kita bilang, silakan kakaknya melakukan pembayaran sebelum jam sekian agar kami segera memproses orderan kakak hari ini. Itu kan pasti kan kayak customer itu pengen produknya itu cepat datang ke dia sih. Jadi semakin cepat semakin baik gitulah intinya. Pasti customer mikirnya ke situ. Kalau kita bikin bikin kayak ngecat dia gitu. Jadi pikirannya kan ke situ gitu loh. Apa ada kritikan? Enggak Kak, terima kasih. Sama-sama. Mau tanya dong, coba yang di fitur COD dong, Pak. Fitur COD, bentar. Udah. Ini. Kan COD itu bisa, kalau kita mengaktifkan fitur COD bisa meningkatkan trust atau kepercayaan ya. Tapi kan ada juga sisi negatifnya. Misalkan kalau hal yang terjadi itu seringnya kadang orang ketika melakukan pengiriman orangnya nggak ada di tempat atau orangnya tidak bisa dihubungi. Sedangkan kita kan kayak packing aja dikasih waktu 3 hari, terus ada pengiriman juga beberapa hari kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak sendiri itu mengatasi yang hal-hal kayak gitu tuh gimana, Mbak? Saya jawab ya. Kayak misalnya pernah nih di TikTok Shop kemarin, itu tuh ada paket tapi orangnya nggak ada. Itu tuh nanti dari pengirimannya itu tuh yang memberikan kayak tiap marketplace kan ada kayak pelacakan barang gitu sih Kak. Mbak, ada pelacakan barang. Nah itu tuh jadi kita tuh tahu kan kalau produk itu sudah diterima sama pembeli apa belum. Jika belum, nanti itu kayak pihak pengirimannya yang bantu untuk menghubungi. Dan kita juga bantu menghubungi melalui chat marketplace atau juga bisa WA. Udah gitu, itu sih gitu aja. Apa ada kritikan, saran? Enggak sih Mbak, makasih. Jadi kayak seumpamanya kurirnya juga mungkin 1 hari sebelumnya pasti menghubungi untuk mengantisipasi hal itu terjadi gitu ya Mbak? Iya, benar. Sama-sama. Makasih Mbak, siapa tadi Mbak Elvira udah kasih materi kita yang sangat bermanfaat sekali.
Oke, izinkan saya untuk memandu berdoa untuk mengakhiri Zoom kali ini. Untuk mengakhiri Zoom ini, berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Mbak-mbak, Mas-mas udah mau join. Saya Dimas, undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.